Jangan karena mengejar kekayaan, jangan karena harta dunia ini kita lupa beribadah, kita lupa kepada Tuhan, kita lupa apa yang paling terutama di dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, apalah artinya jika seseorang memiliki semua dunia ini kalau dia kehilangan jiwanya, kehilangan keselamatannya. Apa artinya Bapak Ibu? Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah, kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Shalom semuanya, saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam ibadah kita Miracle Morning. Sebelum saya lanjut memberitakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Tuhan, urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini, yang ikut ibadah Miracle Morning ini Tuhan, biarlah mereka diteguhkan, dikuatkan, diberkati dalam pemberitaan firman-Mu.
sehingga kami semuanya Tuhan Yesus tetap berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami Tuhan Yesus tidak larut mencari nafkah, mencari uang, tergila-gila dengan harta dunia ini, harta kedagingan ini. Tolong Tuhan Yesus peringatkan kami Tuhan lewat firman-Mu, supaya kami Tuhan Yesus mengingat kerajaan surga, bekerja untuk-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semuanya saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang bertemu dengan Anda semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita mau berbicara apa sih esensi kehidupan itu. Saya mau beritahukan esensi kehidupan adalah kaya dalam Kristus, bukan kaya akan kekayaan dunia ini atau harta dunia ini. Karena apa? Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan karena mengejar kekayaan, jangan karena harta dunia ini kita lupa beribadah, kita lupa kepada Tuhan, kita lupa apa yang paling terutama di dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, apalah artinya jika seseorang memiliki semua dunia ini kalau dia kehilangan jiwanya, kehilangan keselamatannya? Apa artinya Bapak Ibu? Saudara yang mendengar khotbah ini, saudaraku, ya, kalau saudara dengar firman Tuhan ini tidak kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, tapi Tuhan mau tegur, ya. Karena apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan harta, ya, akan uang, itu harta. Memang cita-cita setiap kita berhasil sukses, maunya kaya raya. Tetapi esensi hidup ini saudaraku, jangan sampai kita menuju kebinasaan, menuju kehancuran jurang maut, yaitu hukuman yang kekal karena tergila-gila akan, terikat akan uang, cinta akan uang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat, hidup ini hanya sementara. Kalau kau mati, kepada siapa hartamu? Kalau kitab Pengkhotbah mengatakan, mencari kekayaan, mencari hikmat adalah suatu usaha menjaring angin. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifat sementara, dan usaha menjaring angin tidak ada artinya. Itu sebabnya saudaraku, kalau kau tidak punya Yesus, kalau kau tidak memiliki iman, semuanya binasa, habis, sia-sia, tidak ada artinya. Hidup ini lebih penting daripada harta dunia ini. Harta kita adalah Yesus, harta kita adalah keselamatan itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan kerja melulu lupa berdoa, jangan kerja melulu lupa berkorban, lupa beribadah, lupa datang ke gereja, lupa datang kepada Yesus. Semuanya karena kekuatanku, semuanya karena hikmat dan pikiran saya. Saya punya teknologi, saya punya ini, karena usahaku sendiri. Saudaraku ingat, apa yang kau miliki hari ini bukan karena kekuatan, itu semuanya karena Tuhan. Saya mau peringatkan apa kata Tuhan, orang kaya sukar masuk surga. Ia seumpama seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Seolah-olah tak mungkin. Itu sebabnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kau kaya hari ini saya mau peringatkan. Ya, firman Tuhan mengatakan, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada amin? Saya mohon maaf ya, karena banyak orang kaya Kristen tapi hidupnya bukan kaya dalam Tuhan. Ya, kesombongan. Ya, pakai cincin besar-besar, kalung besar-besar, bertemu orang hebat sukses. Salah. Kekayaan kita adalah buah Roh Kudus. Kekayaan kita adalah buah pertobatan. Bagaimana upah kita? Kekayaan kita besar di surga. Itu tujuan dan esensi hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, jangan sampai karena harta kekayaanmu engkau buta. Engkau menjadi kedagingan duniawi. Hari ini saya mau katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau berbicara sedikit tentang, ya mungkin ini perumpamaan atau ini fakta, saya tidak tahu. Ya, tetapi ini tertulis dalam firman Tuhan antara orang kaya dan Lazarus yang miskin.
Saudara boleh baca, saudaraku, itu tertulis dari Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Ya, Matius pasal, Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Saya ceritakan sedikit. Orang kaya selalu pamer, pakai baju ungu, pakai baju yang mewah untuk diketahui oleh semua orang. Sedangkan orang Lazarus miskin, borokan. Ya, ketika dia datang ke rumah orang kaya yang berpesta-pesta ini, bukannya dikasih nasi bungkus atau kasih 10.000 untuk beli makanmu, atau kasih baju, atau bawa dia ke rumah sakit supaya dia diobati. Tidak, orang kaya ini mangal apa? Capakannya, tulang-tulangnya, datang anjingnya, dijilati orang miskin, tidak punya perasaan dan tidak punya hati. Inilah orang kaya yang tidak tahu akan Tuhan. Tidak salah kaya, tetapi kalau kau kaya, saya peringatkan seperti Tuhan katakan, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikut Yesus. Kalau tidak sanggup, Bapak Ibu, jangan sombong. Timbunlah hartamu di surga. Karena ngengat, karena pencuri, pembegal, pembongkar, perampok tidak dapat mencurinya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cukup. Harta dunia ini cukup. Karena harta kita tidak bisa menyelamatkan kita, tapi hanya Yesus. Datang kepada Yesus. Jangan sampai engkau terikat oleh karena kekayaan. Lihat orang kaya ini yang tidak tahu sopan santun, yang tidak tahu moral, yang tidak tahu mengasihi. Apa yang terjadi kalau saudara baca? Dia dicampakkan Tuhan ke neraka. Dia guling-guling terbakar. Dan dia menangis, menjerit dan berkata, Bapak Abraham, tolong saya. Sementara si Lazarus yang sudah mati di pangkuan Bapak Abraham, ya, dia bersenang-senang mendapat penghiburan. Sedangkan orang kaya ini, dia lupa. Dia berpikir, semua hartaku sampai 7 turunan tidak akan pernah habis. Semua hartaku bisa mengatur segalanya. Aku mau senang-senang. Apa yang terjadi? Masuk neraka. Jangan sampai orang kaya seperti itu. Haleluya. Mau sungguh-sungguh? Bertobat. Mindset harus berubah. Apa kata Tuhan? Hendaklah kau kaya dalam perbuatan firman. Hendaklah kau kaya dalam kasih, dalam pertolongan, supaya hartamu besar di surga tak bisa hilang, permanen selamanya. Mau hartanya besar di surga? Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Itulah kerinduan Tuhan Yesus dan kerinduan saya, supaya kita, saudaraku, jangan mau karena harta berlomba-lomba cari harta, uang, sehingga kita melupakan ibadah, melupakan Tuhan Yesus. Hari ini mari kita kaya dalam Kristus, kaya dalam kasih, kaya dalam doa, kaya dalam pemberian, pertolongan, berkorban buat Tuhan semampu kita, kaya dalam ucapan syukur, penyembahan, doa, syafaat, dan lain-lain. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah fakta. Si kaya dan si miskin, fakta. Si kaya masuk neraka, si miskin masuk surga. Karena apa? Si kaya tidak kenal Kristus, karena dia merasa dia hebat, tidak perlu lagi dikhotbah. Ya, ke gereja tidak ada duit. Hari ini saya ingatkan, ubah mindsetmu. Yesus engkau butuhkan. Engkau butuh Kristus. Kalau tidak, kau akan binasa dengan semua harta. Jangan sampai penyakitan, jangan sampai penghukuman murka Tuhan turun atasmu. Orang kaya hari ini saya peringatkan, ya, jangan menaruh pengharapan terhadap kekayaan. Kekayaan tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Si Lazarus yang miskin, bagi saudara yang miskin jangan kecil hati. Bagi saudara yang menderita seperti Lazarus, jangan kecil hati. Engkau yang tidak apa-apanya, jangan kecil hati. Lazarus kaya dengan ucapan syukur. Lazarus kaya dengan firman Tuhan, sehingga dia masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Lazarus adalah contoh anak Tuhan yang senantiasa tahu akan Tuhan, yang tetap bertahan, yang tetap setia, yang tetap cinta Tuhan, mau apapun yang terjadi. Kalau aku mati, mati untuk Tuhan. Kalau aku hidup, hidup untuk Tuhan, untuk berbuah. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini biar kita sungguh-sungguh mencari kerajaan surga. Itulah harta yang sejati. Itulah kekayaan kita. Biarlah kita berdampak, bersinar terang mulai hari ini. Jadi orang kaya
berikan persembahan buat Tuhan, berkorban buat Tuhan. Ya, hari ini saya mau mengetuk hatimu supaya engkau peduli dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan begitu banyak. Ada penginjilan, ada misionaris, ada banyak pekerjaan Tuhan. Fakir miskin, janda-janda, ya, orang-orang yang tidak makan. Apalagi di masa pandemi COVID ini, saudara sangat diperlukan. Disinilah saudara harus ambil bagian, maju dalam garda terdepan, menyelamatkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pekerjaan Tuhan, semuanya. Ada amin? Jangan takut, berkat Tuhan pasti melimpah. Jangan takut, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kalau kau menuai dalam kebenaran, menuai dengan kasih, menuai di dalam Tuhan, oh jangan tanya, berkatmu melimpah bagaikan sungai yang mengalir, bagaikan lautan yang memenuhi daratan dunia ini, bumi ini. Haleluya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara yang terikat akan kekayaan, yang terikat akan harta dunia ini. Saya mau saudara mau bebas. Saya mau saudara mengerti kita harus kaya dalam Kristus, bukan harta dunia. Kalau saudara setuju, angkat tanganmu. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau bertobat, kita mau menerima hati yang baru pada Tuhan. Mari. Dalam nama Yesus, hamba sudah menyampaikan isi hatimu supaya anak Tuhan, orang-orang kaya yang melihat dan menonton program ini Tuhan, supaya sadar mereka Tuhan Yesus jangan mencari uang melulu, tapi mereka mengingat pekerjaanmu, mereka mengingat Engkau, supaya mereka berkorban, mengasihi, supaya mereka datang beribadah, supaya mereka lebih mengutamakan Engkau. Biarlah mereka Tuhan Yesus Kau pakai orang-orang kaya, anak-anakmu Tuhan Yesus, untuk berdampak lebih dalam lagi, lebih terang lagi pada masa pandemi COVID ini. Aku memberkati mereka Tuhan, beri kekuatan, kemampuan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menancapkan firman ini Tuhan lebih dalam lagi dalam hati mereka. Serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Selamatkan mereka, dan biarkan mereka Tuhan tertipu oleh kenikmatan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.